kesejahteraan rakyat yang berdaulat dan harmoni. Dalam Gagas RI, berdaulat untuk kesejahteraan rakyat, Jumat 9 Februari, pukul 9:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Polisi menetapkan YA, kekasih artis Tamara Tiasmara, sebagai tersangka kasus meninggalnya anak Tamara di kolam renang Jakarta Timur. Kekasih Tamara ditangkap di rumahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Polisi masih menunggu hasil visum 5 korban pembunuhan di satu keluarga yang dilakukan remaja 16 tahun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Polisi menduga tak hanya dendam yang jadi motif pembunuhan. Banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Setidaknya 30 kampus dari berbagai kota melayangkan petisi meminta Jokowi netral termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Stasiun Pasar Senen hari ini dipadati penumpang yang akan menghabiskan libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ke sejumlah kota. Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Bandung menjadi destinasi favorit penumpang. Serangkaian persiapan dilakukan di sejumlah kelenteng Kota Manado, Sulawesi Utara. Jelang perayaan Imlek, persiapan yang dilakukan diantaranya pemasangan lampion dan ornamen khas Imlek, sembahyang umat, dan pembersihan kelenteng. Halo, selamat siang saudara. Di libur panjang kali ini kami tetap menghadirkan berbagai informasi penting dan menarik untuk Anda. Selain 5 sorotan utama tadi, kami juga punya berita pantauan pergerakan warga yang hendak berlibur dengan sejumlah moda transportasi. Dan tak hanya itu, kami juga punya informasi dari perang yang terjadi di Gaza. Serangan udara dan darat oleh militer Israel terus dilakukan di sejumlah wilayah di jalur Gaza. Sampai hari ini, serangan militer Israel juga sudah memasuki bulan keempat. Lebih dari 27 warga Palestina tewas dan sebagian besar lainnya mengungsi. Lebih lengkap dalam Kompas Siang hari ini bersama saya Francisco Don Asiano. Dan saya Tileria Bella, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama Anda Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, 2 rumah warga dan sebuah bengkel di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur terbakar pada Jumat pagi. 1 orang meninggal dunia akibat terjebak di salah satu bangunan yang terbakar. Kobaran api dengan cepatnya membakar 2 rumah yang salah satunya dijadikan bengkel motor di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi tadi. Warga sekitar panik dan juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Selang beberapa menit, petugas pemadam kebakaran juga tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. 1 orang karyawan bengkel tewas saat menyelamatkan diri dan 2 rumah juga ikut terbakar. Penyebab pasti kebakaran juga masih diselidiki Polsek Matraman, Jakarta Timur. Bensin itu tumpah. Nah, dari wadahnya kebetulan di sini ada nambel ban. Ban itu jadi kesamber lah. Dari ban itu kan ada api tuh, wadah kepercikan, iya. Jadi kalau seperti itu Pak kejadiannya. Ya, ini itu juga ya ada korban sih. Saudara, 5 korban pembunuhan yang dilakukan seorang remaja berusia 16 tahun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur telah diamankan. Polisi juga masih menunggu hasil visum korban dari pihak rumah sakit. Pengusutan kasus pembunuhan terhadap satu keluarga oleh seorang remaja usia 16 tahun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur terus bergulir.
Setelah melakukan rekonstruksi dan memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menemukan fakta baru. Polisi menyebut, selain ada motif dendam antar tetangga yang menjadi pemicu pembunuhan, pelaku juga berniat memerkosa korban. Dari rangkaian pelaksanaan rekonstruksi kemarin, muncul motif, selain adanya motif dendam, ternyata pelaku ini ada niatan untuk melaksanakan atau kegiatan pemerkosaan. Hal ini dikuatkan dengan saksi pada saat menengguk minuman keras bersama temannya. Jadi ada motif yang lain, yaitu motif pemerkosaan. Niat itu muncul setelah kembali ke rumah dan ditujukan kepada sasarannya adalah korban. Selain itu, ada juga motif asmara di balik pembunuhan ini. Hasil pemeriksaan dari para saksi yang sudah kami mintai keterangan, memang antara saksi dan korban ini, antara pelaku dan korban ini pernah ada hubungan. Namun hubungannya kayaknya bertepuk sebelah tangan. Dari pihak perempuannya kurang menanggapi, tapi dari pihak laki-lakinya ini terlalu berharap. Sebelumnya, pada Senin malam, seorang remaja yang tengah mabuk masuk ke rumah keluarga Waluyo yang merupakan tetangganya. Pelaku tiba-tiba menganiaya kelima anggota keluarga hingga tewas. Untuk menutupi jejak kejahatan, pelaku yang berusia 16 tahun ini sempat melapor ke polisi soal temuan jenazah para korban. Namun, keterangan pelaku yang berbelit-belit membuat polisi curiga dan langsung menangkapnya. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil visum korban, lantaran ada dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Yanuar Iswandanu, Kompas TV, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Iskandar Amir Dahlan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Iskandar, selamat siang. Kapan kemudian hasil visum korban ini akan keluar dan juga dirilis oleh pihak kepolisian? Baik Francisco dan saudara, hingga saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil visum yang dilakukan di Rumah Sakit Ratu Aji, Botung, Penajam Pasir Utara. Belum tahu kapan dipastikan hasil visum ini keluar, namun pihak kepolisian masih tetap menunggu dan untuk saat ini sendiri pihak kepolisian masih memeriksa 5 saksi yang terdiri dari keluarga korban dan pihak RT, dan untuk selanjutnya pihak kepolisian juga akan terus mengusut kasus ini dengan melakukan tes kejiwaan kepada tersangka J untuk melengkapi hasil pemeriksaan, Frans. Baik Iskandar, polisi ini kemudian menyebut ada pemerkosaan dalam kasus ini. Bagaimana kemudian dengan jerat hukum pelakunya? Apakah ini juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian terkait pasal-pasalnya? Untuk pasal sendiri pihak kepolisian telah menetapkan atau menjerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP dengan rencana dengan hukuman dengan pembunuhan berencana dan ancaman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara, Frans. Iskandar, kemudian apa langkah yang selanjutnya bisa dilakukan kepolisian untuk mengusut dengan kasus ini sekaligus setelah melakukan visum dan juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang ini? Hingga saat ini pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk melengkapi hasil pemeriksaan yang kami dapat informasi seperti itu, Frans. Oke, baik. Terima kasih Iskandar Amir Dahlan yang melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur terkait update dari kasus pembunuhan oleh remaja 16 tahun di sana. Saudara, polisi telah menetapkan YA, kekasih artis Tamara Tiasmara, sebagai tersangka kasus meninggalnya anak Tamara di sebuah kolam renang di Jakarta Timur. Selain itu, polisi juga telah menangkap tersangka YA. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi membenarkan soal penetapan tersangka kekasih Tamara berinisial YA. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut sudah tersangka dan ditangkap hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengatakan kepada Kompas TV, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA
kekasih saudari Tamara terkait peristiwa meninggalnya putra saudari Tamara. Penangkapan dilakukan di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur di rumahnya. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui informasi terkini, ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Polda Metro Jaya. Okta, selamat siang. Apa kemudian pertimbangan polisi sehingga menetapkan kekasih Tamara sebagai tersangka? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Pertimbangan dari polisi tentu saja adalah dari berbagai tahap yang sudah dilakukan maupun juga temuan unsur pidana yang sebelumnya diendus begitu oleh polisi sehingga kemudian dilakukan gelar perkara dan juga serangkaian tahapan lainnya seperti misalnya pemeriksaan terhadap CCTV maupun juga sampai ekshumasi terhadap anak dari Tamara Tiasmara, yakni adalah Dante. Nah, Francisco dan juga saudara, informasi terbaru memang polisi sudah mengamankan atau sudah menangkap kekasih dari Tamara Tiasmara, yaitu inisial YA, di rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan setelah itu YA saat ini juga tengah menjalani pemeriksaan karena sudah dibawa ke Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Jadi tentunya proses saat ini masih terus berjalan, Francisco dan juga saudara. Sebelumnya polisi ini sempat mengatakan bahwa dalam kasus meninggalnya anak dari Tamara Tiasmara ini, polisi akan menerapkan pasal 359 KUHP atau karena adanya unsur kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, tetapi memang tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diterapkan pasal lainnya jika ada potensi pidana lainnya. Dan sebelumnya Francisco, kita juga mengetahui bahwa polisi sempat mengatakan baru akan mengumumkan siapa tersangka ataupun yang terlibat dalam kematian Dante ini setelah dilakukan gelar perkara kedua. Tetapi memang pada kenyataannya saat ini tadi ketika kami menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi mengatakan bahwa tersangkanya sudah ada dan saat ini tengah dilakukan proses pemeriksaan setelah ditangkap pada hari ini. Jadi untuk informasi selengkapnya, Francisco dan juga saudara, tadi juga dikatakan oleh Kombes Ade Ari Syam Indradi bahwa polisi akan melakukan gelar konferensi pers untuk membuka sejelas-jelasnya terkait dengan kasus kematian Dante ini. Francisco? Baik, berarti masih menunggu update dari pihak kepolisian terkait masalah rangkaian perkara dan juga konstruksi perkaranya. Nah, Okta, yang jadi pertanyaan adalah kemarin kan juga polisi juga melakukan gelar perkara, juga memeriksa CCTV dan juga otopsi setelah melakukan ekshumasi. Nah, ini apakah akan juga diumumkan juga pada nanti siang atau pada hari ini mungkin? Iya, Francisco dan juga saudara, tentu saja nanti karena memang ini tersangkanya sudah ada, jadi ini yang tentu akan ditanyakan maupun juga nantinya akan kami minta penjelasannya lebih lanjut oleh polisi. Karena memang sebelumnya meskipun polisi mengatakan sudah mengantongi hasil CCTV, kemudian juga sudah dilakukan ekshumasi, otopsi, lalu juga pemeriksaan sejumlah saksi, tetapi polisi pun juga belum mengungkap sebetulnya bagaimana hasil dari pembukaan atau pemeriksaan dari CCTV tersebut. Dan juga Francisco, setidaknya kita ketahui juga sudah ada 20 saksi yang kemarin sudah diperiksa, salah satunya adalah kekasih dari Tamara Tiasmara. Jadi memang untuk lebih lengkapnya nanti akan dipaparkan tentu saja ketika dalam konferensi pers siang hari nanti. Dan Francisco dan juga saudara, kita juga ketahui bahwa Tamara sendiri ini sebetulnya atau sebelumnya juga mengatakan bahwa anaknya ini Dante sebelum meninggal dunia ini sempat dititipkan kepada orang yang ia percaya, yang memang diduga ini adalah kekasihnya. Saat itu ketika ingin les renang dan ketika memang berada di kolam renang tersebut, Tamara ini sempat ingin menghampiri anaknya dan kemudian ia justru mendapatkan kabar bahwa Dante ini meninggal dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika berada di rumah sakit, baru Tamara ini menemukan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Jadi memang kasus ini menimbulkan polemik maupun juga pertanyaan dari masyarakat tentunya terkait dengan apa sebetulnya yang terjadi di balik kasus kematian ini. Dan lebih lengkapnya tentu kita akan nantikan saat konferensi pers bagaimana penjelasan dari polisi terkait dengan kasus ini, terutama telah ditangkap YA dan juga dilakukan pemeriksaan di Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Francisco. Baik, terima kasih Putri Oktaviani atas update informasi terkait tewasnya anak Tamara Tiasmara. Saudara, polisi terus mengusut kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara saat berenang di kolam renang di Jakarta Timur. Polda Metro Jaya saat ini juga telah menerima hasil forensik digital atas rekaman kamera pemantau di area kolam renang.
Pengusutan kasus kematian Dante, anak artis Tamara Syamara, yang diduga tewas tenggelam di kolam renang umum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur 27 Januari lalu, memasuki babak baru. Polisi dari Polda Metro Jaya sepakat untuk menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan dugaan peristiwa pidana. Yang terbaru, hasil forensik digital menunjukkan rekaman dari kamera pengawas asli tanpa disunting. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan mendalami bukti CCTV dan segera meminta keterangan ahli. Sebelumnya, tim Polda Metro Jaya juga sudah melakukan ekshumasi atau penggalian makam korban pada Selasa lalu untuk kepentingan otopsi. Polisi kini telah mengantongi hasil otopsi sebagai bukti penguat penanganan kasus ini. Sementara hasil pemeriksaan awal secara digital forensik terhadap CCTV yang ada, bahwa barang bukti CCTV yang diambil dari TKP kemudian diserahkan ke tim pemeriksa digital forensik dinyatakan asli. Video tersebut adalah video asli tanpa editan. Meski sudah masuk tahap penyidikan, polisi belum mengumumkan tersangka dalam kasus kematian anak artis Tamara Syamara. Menurut rencana, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus meninggalnya Dante yang diduga ada unsur pidana tindak kelalaian yang menyebabkan kematian. Pada gelar perkara lanjutan nanti akan diungkap isi rekaman CCTV yang sudah diselidiki tim digital forensik. Tak hanya itu, gelar perkara juga akan mengungkap hasil ekshumasi mengenai detail bagian sampel yang diotopsi dan juga penyampaian siapa tersangka dalam kasus ini. Bahwa hari ini kami penyidik telah menerima hasil digital forensik berupa rekaman CCTV yang menyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut asli dan tanpa editan. Kemudian hari ini juga kami telah mendapat hasil dari kedokteran forensik terkait kegiatan ekshumasi kemarin, yang mana dari dua hasil forensik tersebut sangat berguna dalam pembuktian scientific investigation. Penyidik akan melaksanakan gelar untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 20 saksi untuk menguak penyebab kematian Dante. Polisi juga telah memeriksa pacar artis Tamara Syamara yang saat kejadian menemani korban di kolam renang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, stasiun Pasar Senen pada hari ini dipadati penumpang yang akan menghabiskan libur panjang, Isra Mi'raj dan Imlek ke sejumlah kota seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Bandung menjadi destinasi favorit penumpang. Banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Setidaknya 30 kampus dari berbagai kota melayangkan petisi meminta Jokowi netral, termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Informasi yang usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai zinc refreshing cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc refreshing cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Ih, kok bentol? Bisa menyerang
Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Wah, fokus kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat, bila perlu minum Myfit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai Zinc Refreshing Cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks Zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc Refreshing Cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Lain. Kembali di Kompas Siang, Saudara, momen libur panjang pada akhir pekan ini, tingkat keterisian penumpang kereta api di wilayah kerja PT KAI Daob 9 Jember, Jawa Timur meningkat. Tercatat sebanyak 39.000 tiket juga telah terjual untuk seluruh perjalanan kereta api. Kepadatan calon penumpang terlihat di Stasiun Besar Jember, Jawa Timur sejak pagi tadi. Dari data PT KAI Daob 9 Jember, terjadi peningkatan penumpang ke berbagai tujuan yang berangkat melalui stasiun Banyuwangi hingga Pasuruan mencapai 9.170 penumpang dari pekan sebelumnya yang hanya 6.000 penumpang. Sejak Rabu 7 Februari hingga 11 Februari 2024, tiket perjalanan kereta api juga sudah terjual 39.000 lebih dari total sekitar 60.000 tiket. Meski terjadi lonjakan penumpang, tidak ada penambahan jadwal perjalanan kereta api dan tetap mengoperasikan sebanyak 20 jadwal perjalanan kereta api, baik jarak jauh, menengah, dan jarak dekat. Dan yang mana bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, sejumlah tiket kereta telah dipesan oleh masyarakat untuk liburan dan berpergian menggunakan transportasi kereta api. Berdasarkan data pada hari ini, tercatat kurang lebih sebanyak 39.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan Minggu tanggal 11 Februari 2024. Daob 8 Surabaya juga mencatat peningkatan jumlah penumpang selama libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek sebanyak 40%. Selama libur panjang, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 49 kereta api jarak jauh. Kenaikan jumlah penumpang mencapai 19.000 lebih atau meningkat 40% dibanding hari biasa. Kota tujuan terbanyak diantaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Selama libur panjang, Daob 8 Surabaya juga mengoperasikan setidaknya 45 perjalanan kereta api jarak jauh reguler
dan 4 kereta tambahan. Perayaan Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek sebanyak 19.310 penumpang yang berangkat dari seluruh stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Jumlah tersebut meningkat sekitar 40% bila dibanding dengan hari biasa di luar libur panjang. Dari jumlah tersebut terbanyak penumpang yang berangkat dari Daob 8 Surabaya tujuan ke kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga ke kota Jember serta Banyuwangi. Di Bali, kedatangan wisatawan juga tercatat meningkat hingga 4% dari hari biasanya. Lonjakan wisatawan terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai jelang libur Imlek. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi terjadi hingga lusa 11 Februari. Pihak bandara juga mencatat periode Imlek akan melayani sebanyak 241.133 penumpang atau naik 4% dari hari biasa. Jadi pada periode long weekend, Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek 2024 ini yang jatuh pada tanggal 8 dan 11 Februari, kami memprediksi kami akan melayani sebanyak 241.133 penumpang dengan rata-rata sekitar 60 ribuan penumpang per hari. Ini meningkat 4% dibandingkan masa normal. Puncak kedatangan penumpang kami memperkirakan terjadi di hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 dengan jumlah penumpang domestik sekitar 13.187 orang dan penumpang internasional sekitar 16.589 orang. Saudara, libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian. Di Stasiun Pasar Senen terjadi lonjakan penumpang, di mana 97.000 tiket kereta api jarak jauh dan perjalanan lokal telah terjual. Menurut data dari Humas PT Kereta Api Indonesia, lonjakan penumpang terjadi karena libur panjang dan cuti bersama Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Bandung menjadi destinasi favorit penumpang kereta api. Per Kamis 8 Februari total ada 21.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Senen. Dan sudah ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang akan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Gracia, selamat siang. Bagaimana pantauan Anda di Stasiun Senen pada siang hari ini? Apakah makin ramai dan juga makin padat di sana? Aktivitas penumpang Francisco dan juga saudara di Stasiun Senen ini semakin padat. Kita lihat mulai dari pagi tadi saya berada di sini sekitar pukul 5 hingga saat ini sudah menunjukkan waktu setengah 12 siang. Ini suasananya begitu ramai, banyak para penumpang yang sudah mulai mengantre, kemudian ada juga para penumpang yang sudah sibuk untuk mencetak tiket kereta api karena ini untuk siang ini keberangkatan untuk perjalanan jarak jauh ini menuju ke wilayah Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan juga Semarang, saudara. Kalau kita lihat data yang disampaikan oleh PT Humas KAI Indonesia, ini mengatakan bahwa untuk hari Jumat, ini memang Stasiun Senen ini sudah memberangkatkan 14.000 penumpang. Sedangkan dari Stasiun Gambir ini memberangkatkan 9.000 lebih penumpang. Jadi total penumpang yang sudah diberangkatkan per hari Jumat hari ini ada 29.000 penumpang yang sudah diberangkatkan dari Stasiun Senen maupun dari Stasiun Gambir. Selebihnya ini dari stasiun lain di Daob 1 ini sebanyak 5.900 penumpang, saudara. Meskipun hari ini dibilang cukup landai, tetapi Francisco dan juga saudara, ini jumlah penumpang sempat mengalami lonjakan pada hari Kamis kemarin di tanggal 8 Februari. Yaitu untuk hari Kamis kemarin ada 17.000 penumpang yang sudah berangkat dari Stasiun Senen, sedangkan ada 12.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir. Itu tadi yang saya sampaikan soal perbedaan jumlah penumpang di hari Jumat dan juga di hari Kamis. Kalau kita berbicara soal bagaimana soal penjualan tiket kereta apinya, nah kalau informasi yang disampaikan oleh Humas PT KAI ini mengatakan untuk hari Jumat saja, hari ini Francisco dan juga saudara, ini sudah terjual 103.000 tiket kereta api terjual.
untuk perjalanan jarak jauh. Artinya ini sudah terjual 69,3% dari total tempat duduk yang disediakan, yaitu 149.000. Nah, berbeda dengan hari Rabu, ini sempat ada penjualan tiket kereta api jarak jauh ini sebanyak 97.000, tetapi karena semakin hari orang semakin antusias untuk melakukan libur panjang dan cuti bersama di tahun baru Imlek, kemudian di Isra Miraj, maka penjualan tiket kereta ini semakin meningkat. Bisa dilihat dengan data hari ini ada 103.000 tiket kereta api yang terjual. Nah, kalau kita berbicara soal situasi pagi hari ini, siang hari ini memang terlihat ramai, tapi yang berbeda di sini interior untuk di Stasiun Senen sini juga sangat berbeda, Francisco dan juga saudara. Karena ini menjelang tahun baru Imlek, maka pernak-pernik tahun baru Imlek ini juga mulai terasa di Stasiun Senen. Bahkan nanti hari Sabtu ini akan ada pertunjukan barongsai di Stasiun Senen, Francisco. Nah, terpantau banyak masyarakat kemudian antusias untuk berpergian menggunakan kereta. Daerah mana saja sih kemudian menjadi tujuan favorit para calon penumpang ini, Gracia? Surabaya, Malang, kemudian Yogyakarta, dan juga Semarang, dan juga Bandung. Ini yang menjadi destinasi yang paling favorit bagi para penumpang, khususnya dari Stasiun Senen. Ini yang kami dapatkan informasinya dari Humas PT KAI. Sehingga untuk mengantisipasi adanya beberapa penumpang yang sudah sibuk untuk melakukan perjalanan jarak jauh, maka Kereta Api Indonesia ini juga menyiapkan satu gerbong tambahan, khususnya untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke Bandung. Karena bisa dilihat di antara 5 destinasi perjalanan jarak jauh ini yang paling tinggi ini selalu menuju ke wilayah Bandung. Sehingga antisipasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia ini menyiapkan satu perjalanan kereta api tambahan menuju ke Bandung, Francisco. Baik, terima kasih Gracia atas laporannya. Kalau misalnya Gracia libur, kayaknya Gracia akan ikut ke Surabaya nih, pulang kampung di sana. Baik, terima kasih Gracia. Saudara, momen libur panjang perayaan Isra Miraj dan Imlek dimanfaatkan wisatawan berkunjung ke sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas juga menyiapkan rekayasa lalu lintas selama libur panjang. Arus lalu lintas di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat terpantau ramai dari arah Bandung menuju Lembang pada Jumat siang. Lalu lintas didominasi kendaraan dan bus wisatawan dari luar Bandung yang akan berkunjung ke tempat wisata. Selama libur panjang, perayaan Isra Miraj dan juga Imlek, petugas Satlantas Polres Cimahi menyiapkan rekayasa lalu lintas sistem satu arah secara situasional. Dan bagaimana kondisi wisata di kawasan Lembang pada hari ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di sana. Fadilah, selamat siang. Apakah saat ini kepadatan lalu lintas sudah terurai di kawasan wisata Lembang? Ya, Francisco dan saudara dapat melaporkan situasi terkini di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di mana sejak pagi hingga siang ini memang adanya peningkatan kendaraan wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata, di mana berdasarkan pantauan saya tadi dari arah Bandung menuju Lembang sudah terjadi kepadatan di Jalan Setiabudi hingga tempat saya melaporkan saat ini di depan salah satu tempat wisata di Lembang. Penyebab kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata Lembang dikarenakan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata sehingga mengganggu arus lalu lintas di jalur wisata Lembang ini. Memang Francisco, untuk hari ini informasi yang saya terima dari pengelola tempat wisata bahwa sejak pagi hingga siang ini sudah ada 1.000 wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Francisco, memang ada hal yang harus dipersiapkan wisatawan untuk berkunjung di wisata Lembang selama libur panjang ini, di mana wisatawan harus mempersiapkan kendaraan harus prima dan mengikuti arahan petugas kepolisian, di mana untuk mengurai kepadatan selama libur panjang ini, petugas Satlantas Polres Cimahi memberlakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem satu arah atau one way secara situasional, di mana upaya rekayasa lalu ini untuk mengurai kepadatan selama libur panjang di wisata Lembang ini. Francisco. Baik, Fadil, ini one way juga akan diberlakukan secara situasional dan juga banyak masyarakat yang antusias ke sana, khususnya mungkin dari ibu kota. Nah, kapan kemudian diperkirakan puncak warga akan berlibur ke wisata Lembang ini, Fadil? Ya, memang Francisco, kalau dibandingkan dengan pada hari kemarin,
untuk arus lalu lintas ini memang hari ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan kemarin, di mana kemarin hingga sore itu arus lalu lintas di jalur selatan memang terpantau ramai lancar, tapi hari ini sejak pagi hari dan hingga siang ini sudah terjadi kepadatan di mana kendaraan wisatawan baik itu kendaraan pribadi maupun bus rombongan terus berdatangan ke jalur wisata, sehingga diprediksi hari ini memang merupakan sebagai puncak kunjungan wisatawan yang akan berkunjung ke sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang ini. Francisco. Baik, hari ini akan menjadi puncak untuk masyarakat ataupun juga pemudik yang akan antusias gitu seperti itu ke tempat wisata Lembang. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Fadilah yang melaporkan langsung dari Lembang, Jawa Barat. Saudara, banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo. Setidaknya 30 kampus dari berbagai kota melayangkan petisi meminta Jokowi netral, termasuk aparatnya, hingga persoalan etika dan demokrasi. Ada juga informasi Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengklarifikasi pernyataannya soal Jokowi yang disebut tak bisa kerja. Ahok membantah dirinya memberikan pernyataan itu dengan mengatakan yang ramai beredar di media sosial merupakan pernyataannya yang dipotong-potong. Informasi usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Bukan aromanya, bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Anak-anak muda Indonesia kaya akan bakat dan semangat. Jangan biarkan potensi itu tak mendapat tempat yang layak. Kami dirikan Garuda Yaksa dengan fasilitas berstandar internasional karena mereka pantas mendunia. Putra bangsa, ku persembahkan Garuda Yaksa untukmu. Kami titipkan merah putih untuk kau tinggikan. Gerindra. Wow, Info, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo
Neo Ultra Cup Gold. Saudara, banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Setidaknya 30 kampus dari berbagai kota melayangkan petisi meminta Jokowi netral, termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Pemerintah didesak untuk segera melakukan evaluasi. Dari Lampung, Sivitas Akademika Universitas Lampung mengingatkan Presiden dan penyelenggara negara untuk netral demi mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Mereka juga menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi. Di Semarang, Jawa Tengah, Sivitas Akademika Universitas Negeri Semarang mendesak pemerintah bisa menjalankan pemilu dengan damai, jujur, dan sesuai aturan main. Dalam program Satu Meja Kompas TV, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, menyinggung etika hukum di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, saat ini telah terjadi penggunaan hukum sebagai political engineering atau rekayasa politik. Etika itu, hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitan dengan etika. Ya, bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu dari kecil kita sudah diajar dengan etika. Ya, dan itu seharusnya juga menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya. Dan proses adjudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi kan juga harus bicara soal etika. Dan ternyata diputuskan oleh MK, oh mereka tidak beretika. Nah, yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu kan nggak beretika. Tapi ternyata hasil putusannya tetap applicable gitu. Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Ya, karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai a tool of political engineering. Menanggapi gelombang kritik datang dari akademisi untuk Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai hal itu. Namun Bahlil mengingatkan agar kampus dan Sivitas Akademika juga menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum Sivitas Akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja, bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono turut menyoroti gelombang kritik dari Sivitas Akademika berbagai kampus terhadap pemerintahan Jokowi. SBY menangkap sinyal guru besar hingga mahasiswa mulai bersuara kritis karena khawatir pemilu 2024 tidak berlangsung jurdil. SBY juga melihat ada narasi berlebihan mengenai Pilpres satu putaran. Secara implisit mereka khawatir jika pemilihan umum tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur, dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi, seperti kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau Pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengapresiasi tindakan akademisi yang berani mengkritik pemerintah. Anies menyebut pola seperti itu adalah pola lama dan saat ini bukan eranya rekayasa. Ini eranya udah beda lah, udah nggak bisa lagi tuh pakai rekayasa seperti itu. Jadi malah menguak. Dan saya hormat kepada mereka-mereka yang memilih untuk tidak gentar untuk mengutarakan pendapatnya, tidak gentar untuk menunjukkan sikapnya, karena memang kita sedang hari ini membutuhkan orang-orang yang konsisten dan sudah tidak bisa lagi kita menggunakan pola-pola lama seperti itu. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut gelombang kritik dari kampus terhadap Presiden Jokowi menandakan demokrasi sedang di ujung jurang. Ganjar bilang, bila tokoh agama hingga warga kampus bergerak artinya demokrasi dalam bahaya. Saya sedih hari ini demokrasi kita sedang diuji. Maka ketika tokoh agama mulai bicara, masyarakat sipil mulai teriak, kampus bergerak semuanya, itu lonceng dan kentongan bahaya demokrasi Indonesia. Jangan pernah mengintimidasi kampus, karena kampus itu mimbar akademis yang merdeka. Sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademisi meminta Jokowi netral termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sebelumnya, saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Soal netralitas, saat ini aturan terkait presiden boleh berkampanye telah digugat di MK. Penggugat mengajukan aturan larangan diperluas hingga menteri dan kepala daerah jika keluarga mereka ada yang berkontestasi di pemilu atau pilkada. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengklarifikasi pernyataannya perihal Presiden Joko Widodo yang tidak bisa bekerja. Hal itu sempat mencuat dan menjadi perbincangan di media sosial. Ahok membantah dirinya memberikan pernyataan itu dengan mengatakan yang ramai beredar di media sosial merupakan pernyataannya yang telah dipotong-potong. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama, kembali memberikan penjelasan soal pernyataan yang disampaikannya bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa bekerja. Selain itu, pria yang kerap disapa Ahok ini menjelaskan mengapa dirinya sempat menyatakan bahwa putra sulung Presiden Jokowi yang juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak bisa bekerja. Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Itu dipotong tuh. Kenapa? Kata Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Gue bilang gitu loh. Maksud gue tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Dia nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Tapi diplesetin. Sementara ditemui usai menghadiri hajatan rakyat di Banyuwangi, Jawa Timur, Ganjar berharap tidak ada pihak-pihak yang tersinggung dengan apa yang disampaikan Ahok. Menurut Ganjar, setiap orang punya cara dan karakter berbicara, dan sudah saatnya ada sosok yang bisa sampaikan realita kepada publik. Ya, Pak Ahok intinya ingin membantu saya. Tentu beliau punya karakter sendiri. Saya kira ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada publik dengan segala realitasnya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan kalau itu merupakan kampanye negatif, maka yang lain bisa mempositifkan. Artinya kalau sesuatu yang dikatakan Pak Ahok tidak benar, maka yang lain perlu menyampaikan. Mudah-mudahan ya semuanya akan bisa saling menghormati dan Pak Ahok karakternya yang seperti itu. Tapi insya Allah Pak Ahok itu jujur yang saya kenal.
Menanggapi kritik dari Ahok terkait kinerjanya sebagai wali kota Solo, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menerima kritik tersebut sebagai masukan yang baik. Ia juga mempersilahkan rakyat yang menilai kinerjanya selama ini. Sebaliknya, Gibran justru memuji Ahok selama menempati sejumlah posisi, baik saat memimpin DKI Jakarta hingga komisaris BUMN. Oh, enggak apa-apa. Biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami ya, kami terima aja. Kalau Mas Gun menilai Pak Ahok, kerjanya bagaimana? Bagus. Selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris baik. Ya, yuk. Sebelumnya, viral di media sosial, video yang merekam politikus PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertanya apakah Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka bisa kerja atau tidak. Dalam video itu, ada seorang ibu menyampaikan anggota keluarganya memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok kemudian menjelaskan tidak ingin memilih presiden yang tidak sehat, emosional, dan tidak bisa bekerja. Ahok khawatir jika tiba-tiba Gibran yang akan naik jabatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ahok menilai Mega taat konstitusi dan juga konsisten menjalankan kaderisasi di PDI Perjuangan. Serangkaian persiapan dilakukan di sejumlah kelenteng Kota Manado, Sulawesi Utara jelang perayaan Imlek. Persiapan yang dilakukan diantaranya pemasangan lampion dan ornamen khas Imlek, sembahyang umat, dan pembersihan kelenteng. Informasi usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Madu Teja Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Wow, kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat.
Politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ahok bilang Mega taat konstitusi dan konsisten jalankan kaderisasi di PDI Perjuangan. Ahok bungkam saat ditanya soal kritik akademisi ke Presiden Jokowi soal netralitas pemilu. Ahok justru memuji sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang taat konstitusi dan konsisten menjalankan kaderisasi di partainya. Ahok juga menyayangkan sikap Jokowi yang tidak melanjutkan nawacita yang jadi salah satu program Jokowi. Ya saya sih tidak mau nanggapin lah gitu ya. Saya kira Anda tanya sama universitas. Kita semua udah tahu apa yang terjadi kok. Ya kan? Makanya saya bilang saya sangat menghargai Ibu Megawati yang menjalankan sistem meritokrasi, menjalankan kaderisasi, yang mengajarkan taat konstitusi. Bayangin dia punya hak jadi presiden, dia mau kasih Pak Jokowi demi untuk prinsip kaderisasi. Sekarang dia menyiapkan anaknya Mbak Puan untuk jadi presiden. Tapi rakyat kader menghendaki Pak Ganjar. Dia pun berikan nama Pak Ganjar. Bagi saya yang penting sebagai kader PDI Perjuangan, saya menyayangkan kalau pekerjaan Pak Jokowi 10 tahun tidak diteruskan, terutama nawacita. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat berjoget dalam kampanye di Bandung, Jawa Barat yang menghadirkan grup band slang. Dalam wawancara eksklusif di program Rosi, Megawati menilai lagu Orkes Sakit Hati milik grup band slang bagus, ada benarnya dan pas, padahal tidak ada skenario sebelumnya. Ibu abang tahu lagu-lagu slang? Enggak. Judulnya apa? Apa tuh sakit hati ya? Iya. Itu judulnya Orkes Sakit Hati. Oh. Kau ingkari janji gitu. Oh gitu ya. Bagus juga ya. Artinya ada juga tuh yang bener ya. Iyalah. Jadi sudah kuberikan kebebasan, tapi ternyata kau ingkari janji. Iya dong. Pas banget ya? Iyalah. Padahal ibu nggak janjian tuh. Ngapain pakai apa tuh namanya kayak dirancang-rancang gitu. Enggak. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terharu ketika bercerita soal cita-cita Indonesia Raya. Ia mengaku selalu terkenang lagu Indonesia Raya 3 stansa ciptaan W.R. Supratman saat membayangkan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Saya selalu memang menangkap ibu itu selalu bergetar ketika menyebut Indonesia Raya dan membayangkan atau mengimajinasikan sebuah kondisi Indonesia Raya yang semoga sesuai dengan harapan para founding fathers. Situ udah pernah dengar nggak? Itu aku cari-cari, akhirnya dapat. Karena aku dengar dulu yang di apa namanya dibikin oleh si Pak Wage Rudolf Supratman. Aku kalau kayak gini suka mau nangis. Karena pikiranku gini, sedang dalam masa penjajahan kok berani. Dan itu indah banget. Itu 3 stansa. Aduh, aku pikir, this is Indonesia. This is Indonesia Raya. Kalau sekarang kan cuma 1. Saya sampai mikir, kenapa dulu gak dinyanyikan seperti itu ya? Saudara, sesaat lagi rekan kami Tili Rea Bella akan hadir dengan informasi serangkaian persiapan dilakukan di sejumlah kelenteng Kota Manado, Sulawesi Utara jelang perayaan Imlek. Persiapan yang dilakukan diantaranya pemasangan lampion dan ornamen khas Imlek, sembahyang umat, dan pembersihan kelenteng pada hari ini. Usai jeda, akan kami hadirkan dalam segmen Cerita Nusantara.
Indonesia butuh pemimpin yang memiliki jiwa pejuang untuk membawa Indonesia menjadi maju dan disegani di muka bumi. Prabowo Subianto, seorang prajurit sejati, rela mati demi bangsa dan negara, tak pernah menyerah berjuang untuk bangsa, bertekad melanjutkan pembangunan bersama-sama menuju Indonesia maju. Saya Prabowo Subianto, hidup Indonesia. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Mix, 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 lu coffee mix. Memang asik, Indo coffee mix. Esnya asik, rasanya ngehits. Indo coffee mix, 3-in-1, biar first class. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari berbagai daerah dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan dari Biro Kompas TV di Gorontalo. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Hence Tumilar di Gorontalo. Hence, ada informasi menarik apa dari Gorontalo? Silakan dengan liputan Anda. Baik, terima kasih Bella. Selamat siang, saudara. Ada dua informasi yang akan kami sajikan dalam cerita Nusantara siang ini dari Biro Gorontalo. Informasi yang pertama adalah KPU Bone Bolango pastikan seluruh logistik siap didistribusikan ke wilayah. Dan menurut rencana H-4, KPU akan mendistribusikan logistik ke 4 wilayah yang berada di jalur ekstrim. Lima hari menjelang pemungutan suara, KPU Bone Bolango memastikan seluruh logistik pemilu siap didistribusi. Untuk memastikan kelengkapan dan keamanan logistik, petugas KPU dibantu sejumlah anggota PPK melakukan pemeriksaan kembali setiap paket logistik yang hendak didistribusi.
Setelah dipastikan lengkap, kotak logistik akan disegel petugas KPU, disaksikan Komisioner Bawaslu dan petugas kepolisian setempat. Jadi di Kabupaten Bone Bolango ini kan ada beberapa titik yang memang daerah tersulit. Nah, kita itu membaginya ada di 3 zona. Jadi zona yang tersulit, kemudian zona yang sedang, dan zona yang normal. Untuk zona yang tersulit itu ada di Pinogu, itu kita akan melakukan pendistribusian logistik di H-4, tepatnya di tanggal 10 Februari nanti. Di zona yang sedang itu ada 2 titik, yakni di Desa Kemiri, Kecamatan Bone Pantai, dan kemudian di Dusun Waolo, ada 1 TPS di sana, juga di Desa Molutabu, Kecamatan Kadila Bone. Terkait dengan zona sedang itu, kami akan melakukan pendistribusian di H-2, tepatnya di tanggal 12 Februari. Diketahui khusus di Kabupaten Bone Bolango, ada 3 daerah yang masuk dalam wilayah terpencil, yakni 5 desa di Kecamatan Pinogu, 1 Dusun Waolo di Kabila Bone, dan 1 desa di Kecamatan Bone Pantai. Rencananya KPU akan mempercepat distribusi logistik ke 3 wilayah terpencil tersebut. Saat pendistribusian, KPU akan memanfaatkan jasa pikul dengan melibatkan warga dan melengkapi kotak logistik dengan alat pelindung. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan logistik. Kris Kamisma, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Dan siang ini kami ajak Anda jalan-jalan ke Bukit Cinta, sebuah kawasan baru yang berada di Bualemo, Gorontalo. Terinspirasi dari taman bunga yang ada di Gemitir, Bali, seorang warga Bali yang bermukim di Gorontalo membuat suatu taman bunga yang indah dan banyak dikunjungi warga saat ini. Saudara, ada berbagai cara seseorang berinovasi dan menyalurkan hobi. IGD Fajar yang berprofesi sebagai seorang guru di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Gorontalo, berhasil menyulap lahan tidur menjadi taman bunga yang indah dengan nuansa Bali dan kini menjadi objek wisata baru di Kabupaten Bualemo. Bagi Anda yang penasaran, yuk ikuti saya. Di Kabupaten Bualemo, tepatnya di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Gorontalo, ada lokasi taman bunga yang kini menjadi lokasi wisata baru dengan nama Bukit Cinta. Hanya dengan membayar karcis masuk 5 hingga 10 ribu rupiah, Anda bisa menikmati keindahan beragam jenis bunga serta spot swafoto yang sengaja disiapkan pengelola bagi pengunjung untuk mengabadikan momen indah saat berada di tengah hamparan bunga. Beragam bunga seperti celosia, bougainville, beragam jenis bunga palem dan bunga kamboja bisa Anda jumpai saat berada di wisata Bukit Cinta. Meski tak begitu luas, namun taman bunga ini cukup memberi kesan bagi setiap warga yang berkunjung. Pengunjung mengaku tempat ini sangat indah sehingga cocok dijadikan tempat untuk liburan keluarga. Menurut saya tempat ini sangat bagus karena berkunjung di wisata Bukit Cinta ini kita bisa mengenal beragam-ragam jenis bunga dan juga kita bisa mengabadikan momen-momen yang baik di sini karena memiliki view yang bagus untuk kita berfoto. Awalnya tempat ini merupakan lahan tidur yang disulap menjadi taman bunga. Pengelola mengaku menciptakan taman bunga karena terinspirasi Taman Bunga Gemitir yang berada di Provinsi Bali. Jadi awal mulanya ini adalah lahan kosong ya, lahan kosong yang memang miring dan tanahnya tidak beraturan. Tetapi saya berusaha, kemudian karena saya sudah melihat ada tanah seperti ini di Bali sana yang bisa diolah untuk destinasi wisata. Sejak dibuka pertama kali pada awal Februari 2024, banyak warga yang datang, bahkan ada yang menghabiskan waktu hingga malam hari. Selain menikmati keindahan warna-warni bunga, pengunjung juga dapat menikmati kuliner khas daerah yang disiapkan pengelola. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Yaitu 2 informasi yang menjadi sorotan kami di Cerita Nusantara dari Biro Gorontalo. Kembali ke Anda di studio, Amanda. Baik, mungkin Bukit Cinta bisa jadi salah satu destinasi alternatif libur panjang ini untuk warga Gorontalo dan sekitarnya. Terima kasih Henca Tumila dari Gorontalo. Selamat bertugas.
Informasi dari luar negeri kami hadirkan usai jeda saudara. 4 bulan serangan Israel ke Gaza telah membunuh lebih dari 27.000 warga Palestina. Dari darat dan udara, serangan Israel tak henti memporak-porandakan seluruh wilayah Gaza. Salju tebal menutup sebagian jalan antar negara bagian utama dari Arizona Utara. Sementara sebanyak lebih dari 100 penerbangan ditunda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Wow, kirain pot taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Prabowo Gibran. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kita ke informasi mancanegara, saudara. 4 bulan serangan Israel ke Gaza telah membunuh lebih dari 27.000 warga Palestina. Dari darat dan udara, serangan Israel tak henti memporak-porandakan seluruh wilayah Gaza. Militer Israel merilis rekaman yang menunjukkan aktivitas pasukan Israel saat melakukan penyerangan di Khan Younis, jalur Gaza. Dalam rekaman itu, terlihat militer Israel melepaskan sejumlah tembakan ke arah bangunan yang diduga terdapat anggota Hamas. Memasuki bulan keempat, serangan udara dan darat oleh militer Israel terus dilakukan di sejumlah wilayah di jalur Gaza. Di tepi barat, ratusan warga Palestina mengikuti prosesi pemakaman 3 orang pria warga Palestina yang dibunuh militer Israel. Tewasnya 3 pria itu akibat serangan militer Israel di kota Tulkarim, tepi barat, dikonfirmasi oleh kantor berita Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan pasukannya menyerang kamp pengungsian Nur Shams di Tulkarim dan mengepung rumah seorang warga yang diduga melakukan serangan terhadap tentara IDF. Di tengah kekacauan dan pengungsian, warga Palestina menyuarakan gambaran situasi kemanusiaan yang disebabkan perang Israel-Hamas. Warga yang mengungsi dari kamp Bureij saat ini berada di Deir al-Balah. Mereka mengungkapkan keputusasaan yang dirasakan banyak warga Gaza karena merasa diabaikan dan ditinggalkan. Bahkan ada warga yang mengaku kehilangan harapan karena telah menyaksikan terlalu banyak penderitaan. بعدين ندعي الله الحكومة تكفح الناس الغلابة المسؤولين عن الوضع يدعموا الناس 4 شهور إنها حابة بندورة جو لا في مية ولا كهرب ولا أكل ولا شرب ولا حمامات ولا حاجة وشوادر غرقنا ما فيش شوادر نحط عروسنا شوادر غرقنا نسوينا وأولادنا وبناتنا وتجرسنا أكتر من هيك بهدل إيش ضل. Warga Palestina yang mengungsi menginginkan gencatan senjata untuk mendapatkan perdamaian. Mereka juga berharap ada kesempatan untuk pulang ke rumah, membangun kembali hidup yang telah porak-poranda. Meski demikian, mereka tak ingin luka mendalam, penderitaan, dan kerugian yang mereka alami dilupakan atau bahkan dibungkam. نرجع بيوتنا نرجع بدنا امان بدنا سلام بدنا نرتاح من الحياه يعني هذا بسمعك كلمه وهذا بسمعك كلمه يعني عارف ايش الواحد عيشته الكلاب الله يعزها. Menurut Kementerian 50 lainnya. Saudara, pihak berwenang di Milwaukee mengatakan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka dalam kebakaran di sebuah gedung apartemen. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Petugas pemadam kebakaran dipanggil ke apartemen Layton Gardens di Milwaukee, Amerika Serikat. Video dari helikopter, berita menunjukkan awan besar asap mengepul dari gedung. Petugas pemadam kebakaran mengatakan bahwa api terjadi di sebuah apartemen di lantai 3 dan beberapa orang dapat diselamatkan dari gedung itu. Namun diketahui 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka dalam kebakaran di sebuah gedung apartemen. Salju tebal menutup sebagian jalan antar negara bagian utama di Arizona Utara, sementara lebih dari 100 penerbangan ditunda. Dari ramalan cuaca di wilayah pegunungan Arizona Utara mencatat hujan salju setinggi 2 kaki atau lebih di beberapa lokasi dan diperkirakan akan turun lebih banyak lagi pada akhir pekan. Kondisi salju, es, dan pemadaman listrik telah memaksa sebagian Interstate 40 dan 17 yang melewati Flagstaff, kota terbesar di Arizona Utara, ditutup. Sopir truk yang sedang dalam perjalanan harus menepi untuk mengantisipasi jalan raya akan ditutup. Hujan salju lebih banyak diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini. Sorotan lain, saudara, petugas pemadam kebakaran menyelamatkan seorang perempuan diselamatkan dari lubang pembuangan sedalam 25 kaki di California, Amerika Serikat. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menyelamatkan seorang perempuan dari lubang pembuangan sedalam 25 kaki di Fontana, pinggiran timur Los Angeles di San Bernardino County. Setelah berhasil mengangkat korban keluar, korban langsung dibawa dengan ambulans. Badai menyebabkan tanah longsor yang merusak sejumlah bangunan. Setidaknya 16 bangunan dianggap tidak dapat dihuni dan 33 lainnya telah diberi tanda kuning yang berarti penduduk dapat masuk untuk mengevakuasi barang-barang mereka, namun tak layak untuk disinggahi. Para ahli mengatakan kondisi tanah sangat jenuh sehingga ancaman tanah longsor masih terus berlanjut. Informasi usai jeda, saudara, polisi menetapkan kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus meninggalnya anak Tamara di kolam renang. Polisi juga merilis isi rekaman CCTV di sekitar kolam renang. Ya baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin.
Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Saudara, beredar video rekaman CCTV saat kejadian meninggalnya anak artis Tamara Tiasmara di sebuah kolam renang di Jakarta Timur. Rekaman kamera pengawas ini menjadi salah satu bahan pertimbangan polisi menetapkan kekasih Tamara sebagai tersangka. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara sedang berenang dengan korban Dante. Pada saat berenang, pelaku mendatangi dan diduga menenggelamkan korban sehingga korban kesulitan bernafas. Kami harus mengaburkan gambar karena mengandung unsur kekerasan. Dalam CCTV, saudara, tersangka lalu terlihat menolong korban. Kini polisi menangkap kekasih Tamara dan melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dasar penangkapan saudara YA adalah
karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia, bagaimana di laporan polisi awal. Ya, jadi polisi masih mendalami dan mengumpulkan terus fakta-fakta, barang bukti dalam rangka pemenuhan alat bukti. Polisi terus mengusut kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara saat berenang di kolam renang di Jakarta Timur. Polda Metro Jaya saat ini telah menerima hasil forensik digital atas rekaman kamera pemantau di area kolam renang. Pengusutan kasus kematian Dante, anak artis Tamara Syamara yang diduga tewas tenggelam di kolam renang umum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur 27 Januari lalu memasuki babak baru. Polisi dari Polda Metro Jaya sepakat untuk menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan dugaan peristiwa pidana. Yang terbaru, hasil forensik digital menunjukkan rekaman dari kamera pengawas asli tanpa disunting. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan mendalami bukti CCTV dan segera meminta keterangan ahli. Sebelumnya, tim Polda Metro Jaya juga sudah melakukan ekshumasi atau penggalian makam korban pada Selasa lalu untuk kepentingan otopsi. Polisi kini telah mengantongi hasil otopsi sebagai bukti penguat penanganan kasus ini. Sementara hasil pemeriksaan awal secara digital forensik terhadap CCTV yang ada, bahwa barang bukti CCTV yang diambil dari TKP kemudian diserahkan ke tim pemeriksa digital forensik dinyatakan asli. Video tersebut adalah video asli tanpa editan. Meski sudah masuk tahap penyidikan, polisi belum mengumumkan tersangka dalam kasus kematian anak artis Tamara Syamara. Menurut rencana, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus meninggalnya Dante yang diduga ada unsur pidana tindak kelalaian yang menyebabkan kematian. Pada gelar perkara lanjutan nanti akan diungkap isi rekaman CCTV yang sudah diselidiki tim digital forensik. Tak hanya itu, gelar perkara juga akan mengungkap hasil ekshumasi mengenai detail bagian sampel yang diotopsi dan juga penyampaian siapa tersangka dalam kasus ini. Bahwa hari ini kami penyidik telah menerima hasil digital forensik berupa rekaman CCTV yang menyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut asli dan tanpa editan. Kemudian hari ini juga kami telah mendapat hasil dari kedokteran forensik terkait kegiatan ekshumasi kemarin, yang mana dari dua hasil forensik tersebut sangat berguna dalam pembuktian scientific investigation. Penyidik akan melaksanakan gelar untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 20 saksi untuk menguak penyebab kematian Dante. Polisi juga telah memeriksa pacar artis Tamara Syamara yang saat kejadian menemani korban di kolam renang. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain, saudara, aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku dengan leluasa masuk ke dalam kamar, lalu mencuri uang sebesar $400, perhiasan, serta membawa kunci rumah. Kamera pemantau yang terpasang di dalam rumah merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku melakukan aksinya saat rumah sedang kosong. Pelaku dengan leluasa masuk ke dalam kamar, lalu mencuri uang sebesar $400 dan perhiasan, serta membawa kunci rumah. Usai melakukan aksinya, pelaku nekat kabur dari rumah majikan dengan membawa uang tunai serta perhiasan dengan total puluhan juta rupiah. Pemilik rumah menyebut pelaku baru bekerja 2 minggu, ia pun tak menaruh curiga kepada pelaku. Karena kejadian
kabur dari rumah pada tanggal 1 Februari 2004. Dia bawa kantong kardus sama plastik, nggak tahu siapa plastiknya, sama bawa uang kabur itu sekitar $400 sama kunci rumah. Yang kunci rumah itu aja yang bahaya kali. Artinya berarti memang mencuri dari rumah ya Pak ya? Mencuri dari rumah ya. Kondisi rumah saat itu gimana Pak? Saat itu kosong memang rumahnya. Diduga pelaku sering melakukan aksi pencurian dengan modus menjadi asisten rumah tangga. Korban telah membuat laporan polisi di Mapolsek Bekasi Kota. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 2 rumah warga dan sebuah bengkel di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur terbakar Jumat pagi. 1 orang meninggal dunia akibat terjebak di salah satu bangunan yang terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar 2 rumah yang salah satunya dijadikan bengkel motor di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Jumat pagi tadi. Warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Selang beberapa menit, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. 1 orang karyawan bengkel tewas saat menyelamatkan diri dan 2 rumah ikut terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki Polsek Matraman. Itu tumpah. Nah, dari wadahnya kebetulan di sini ada nambel ban. Ban itu jadi kesamber lah. Dari ban itu kan ada api tuh, wadah kepercikan, iya. Jadi kalau seperti itu Pak jadiannya. Ya, ini itu juga ya ada korban sih. Informasi usai jeda saudara, banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Setidaknya 30 kampus dari berbagai kota melayangkan petisi meminta Jokowi netral termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila. Bersama Jokowi bangun bangsa. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Nomor 4 lah pilihan kita. Goya untuk rakyat sejahtera. Golkar Jokowi untuk Coblos Partai Golkar. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral.
Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kampanye di wilayah Matraman. Simpatisan pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memadati lokasi kampanye sejak pagi tadi. Kampanye akbar bertajuk Anies Sapa Mataraman bertempat di halaman parkir gelanggang olahraga Lembu Peteng, Kabupaten Tulung Agung. Simpatisan yang hadir dalam kampanye akbar ini dari berbagai daerah di Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Blitar, hingga Kediri. Tema utama kampanye akbar, Anies Sapa Mataraman ini adalah membawa isu perubahan, coblos amin, pupuk terjamin. Akan melakukan perubahan. Kita kembalikan biaya pendidikan menjadi terjangkau bagi semuanya. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang tinggi. Dan negara hadir membantu mereka meraih mimpi-mimpinya. Setuju? Setuju? Untuk bikin perubahan harus punya wewenang. Punya apa? Sementara itu, sejumlah persiapan dilakukan jelang kampanye akbar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Jawa Timur. Simpatisan Prabowo Gibran mulai berdatangan dari berbagai daerah. Kampanye akbar yang bertajuk Pesta Rakyat akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Persiapan jelang kampanye terus dilakukan, mulai dari panggung hingga pengamanan di area stadion. Menurut rencana, kampanye akan digelar Jumat siang dan akan dihadiri Capres Prabowo, Cawapres Gibran, dan juga Ketua Umum PSI maksud kami. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Kamis kemarin berjanji meningkatkan UMKM untuk pasar ekspor. Ganjar menyebut UMKM bisa dikembangkan dengan pendampingan pemerintah. Dalam kampanyenya di Banyuwangi, Jawa Timur kemarin, Ganjar menjanjikan UMKM naik kelas dan bisa ekspor ke negara maju. Menurut Ganjar, UMKM bisa terus dikembangkan dengan pendampingan yang dilakukan pemerintah. UMKM kami bisa naik kelas dan bisa ekspor. Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Pertama, UMKM butuh peningkatan kapasitas, mereka butuh dilatih, mereka butuh akses permodalan, dan mereka butuh pendampingan. Saya diskusi banyak dengan Pak Mahfud, banyak sekali.
Beliau meskipun jabatannya di Menko Polhukam bukan berarti tidak mengikuti perkembangan ekonomi. Beliau mendengarkan satu persatu apa yang ada. Dan alhamdulillah ketika amanah sebagai gubernur diberikan kepada saya di Jawa Tengah, UMKM-nya sudah ekspor ke Osaka. UMKM-nya sudah ekspor ke Belgia. Saudara, banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Setidaknya 30 kampus dari berbagai kota melayangkan petisi meminta Jokowi netral termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Banjir kritik terus mengalir untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Pemerintah didesak untuk segera melakukan evaluasi. Dari Lampung, Sivitas Akademika Universitas Lampung mengingatkan Presiden dan penyelenggara negara untuk netral demi mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Mereka juga menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi. Di Semarang, Jawa Tengah, Sivitas Akademika Universitas Negeri Semarang mendesak pemerintah bisa menjalankan pemilu dengan damai, jujur, dan sesuai aturan main. Dalam program Satu Meja Kompas TV, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo menyinggung etika hukum di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, saat ini telah terjadi penggunaan hukum sebagai political engineering atau rekayasa politik. Etika itu hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitan dengan etika. Ya, bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu dari kecil kita sudah diajar dengan etika. Ya, dan itu seharusnya juga menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya. Dan proses adjudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi kan juga harus bicara soal etika. Dan ternyata diputuskan oleh MK, oh mereka tidak beretika. Nah, yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu kan nggak beretika. Tapi ternyata hasil putusannya tetap applicable gitu. Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Oke. Ya, karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaat untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai a tool of political engineering. Menanggapi gelombang kritik datang dari akademisi untuk Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai hal itu. Namun, Bahlil mengingatkan agar kampus dan Sivitas Akademika juga menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum Sivitas Akademika. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademi Independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja, Bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono turut menyoroti gelombang kritik dari Sivitas Akademika berbagai kampus terhadap pemerintahan Jokowi. SBY menangkap sinyal guru besar hingga mahasiswa mulai bersuara kritis karena khawatir pemilu 2024 tidak berlangsung jurdil. SBY juga melihat ada narasi berlebihan mengenai Pilpres satu putaran. Secara implisit mereka khawatir jika pemilihan umum tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur, dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi, seperti kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau Pilpresnya curang,
kita tidak akan menerima dan negara siap-siap chaos. Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengapresiasi tindakan akademisi yang berani mengkritik pemerintah. Anies menyebut pola seperti itu adalah pola lama dan saat ini bukan eranya rekayasa. Ini eranya udah beda lah, udah nggak bisa lagi tuh pakai rekayasa seperti itu. Jadi malah menguak. Dan saya hormat kepada mereka-mereka yang memilih untuk tidak gentar untuk mengutarakan pendapatnya, tidak gentar untuk menunjukkan sikapnya. Karena memang kita sedang hari ini membutuhkan orang-orang yang konsisten. Dan sudah tidak bisa lagi kita menggunakan pola-pola lama seperti itu. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut gelombang kritik dari kampus terhadap Presiden Jokowi menandakan demokrasi sedang di ujung jurang. Ganjar bilang, bila tokoh agama hingga warga kampus bergerak artinya demokrasi dalam bahaya. Saya sedih hari ini demokrasi kita sedang diuji. Maka ketika tokoh agama mulai bicara, masyarakat sipil mulai teriak, kampus bergerak semuanya, itu lonceng dan kentongan bahaya demokrasi Indonesia. Jangan pernah mengintimidasi kampus, karena kampus itu mimbar akademis yang merdeka. Sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademisi meminta Jokowi netral termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sebelumnya, saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Soal netralitas, saat ini aturan terkait presiden boleh berkampanye telah digugat di MK. Penggugat mengajukan aturan larangan diperluas hingga menteri dan kepala daerah jika keluarga mereka ada yang berkontestasi di pemilu atau pilkada. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, jelang perayaan Imlek, pernak-pernik Imlek diserbu pembeli. Jalan Pecinan Glodok, Jakarta Barat menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang menjual pernak-pernik Imlek. Seperti apa suasananya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas Siang. Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. lawan panas
ekstrim? Lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Saudara, jelang Imlek di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah terpasang lampion di sejumlah ruas jalan utama Kota Singkawang. Warga juga telah berdatangan ke wihara untuk beribadah. Diperkirakan puncak ibadah warga akan berlangsung pada malam hingga pagi hari pertama Imlek. Seperti yang terlihat di Wihara Tridharma Bumi Raya Singkawang atau Klenteng Tengah. Sejak Jumat pagi, sejumlah warga juga telah tampak bersembayang di wihara ini. Serangkaian persiapan dilakukan UT Tridharma di sejumlah kelenteng di Kota Manado, Sulawesi Utara jelang perayaan Imlek. Persiapan yang dilakukan diantaranya pemasangan lampion dan ornamen khas Imlek, sembahyang umat dan pembersihan kelenteng. Hari Raya Imlek atau perayaan Tahun Baru Cina selalu disambut antusias umat Tridharma di Manado, Sulawesi Utara. Berbagai persiapan dilakukan umat Tridharma yang hendak memasuki penanggalan tahun 2575 pada 10 Februari 2024. Seperti yang terpantau di salah satu kelenteng yakni Kelenteng Kuankong di Manado. Di halaman depan kelenteng yang berdiri sejak tahun 1968 ini, ratusan ornamen lampion dengan dominasi warna merah telah terpasang. Umat Tridharma mulai menyiapkan segala kebutuhan di kelenteng ini agar perayaan Tahun Baru Imlek bisa berjalan lancar. Pemasangan lampion, sembahyang umat, serta pembersihan kelenteng dan arca menjadi rangkaian pembuka jelang Tahun Baru Imlek kali ini. Pengurus Kelenteng Kuankong, Ferry Lambun mengatakan, di Tahun Baru Imlek 2575 kali ini, umat Tridharma berharap kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat. Namun mereka juga berdoa agar pesta demokrasi pemilihan umum 2024 yang berdekatan dengan perayaan Imlek dapat berlangsung aman dan damai. Ya, kita sudah mulai sekitar 2 minggu yang lalu, di mana ritual upacara sembahyang yang kita utamakan terlebih dahulu, di mana pada tanggal 26 Januari lalu kita telah memulai upacara sembahyang ucapan terima kasih, itu sembahyang Boege, kehadirat Tuhan atas perlindungan, kesehatan, umur panjang serta rezeki di tahun 2574 yang akan kami lewati nanti. Ya, harapan kita ini dalam rangka Imlek ini semoga kita berikan persatuan, kesatuan untuk negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Semoga dalam keadaan Pilpres saat ini biarpun berbeda-beda pilihan tetap kita satu, persatuan yang tetap kita jaga. Dalam penanggalan kalender Tiongkok tahun 2024 kali ini memasuki tahun 2575 Gongzili. Pemerintah Indonesia telah menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Di Kota Manado, perayaan Tahun Baru Imlek selalu ramai dengan beragam rangkaian kegiatan perayaan. Tak hanya oleh kalangan warga keturunan Tionghoa, namun juga masyarakat sekitar yang didukung pemerintah daerah setempat. Yadimika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jelang perayaan Imlek, pernak-pernik Imlek diserbu pembeli. Jalan Pecinan Glodok, Jakarta Barat menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang menjual pernak-pernik Imlek. Seperti apa suasananya? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan juru kamera Yohan Bagja di Pecinan Glodok, Jakarta Barat.
Perayaan Imlek memang belum lengkap jika belum dengan pernak-pernik berwarna merah dan juga berwarna emas ini. Seperti yang saya pegang, ini merupakan angpau yang selalu menjadi favorit bagi pembeli setiap tahunnya untuk perayaan Imlek. Saat sekarang ini saya berada di Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Di sini memang pusatnya penjualan pernak-pernik dan juga ornamen Imlek. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV apa saja yang dijual di sini. Ini merupakan angpau yang selalu dibeli oleh pembeli menjelang perayaan Imlek. Dan ini merupakan ornamen atau pernak-pernik yang menjadi favorit dari pembeli. Ini harganya berkisar dari Rp5.000 hingga Rp75.000. Selain itu juga banyak sekali lampion yang berbagai macam ukuran, berbagai macam bentuk, dan juga pajangan-pajangan hingga gantungan-gantungan yang tentunya memang bernuansa berwarna merah dan juga berwarna emas. Kita akan melihat apa saja sih sebenarnya yang ada dan juga apa saja sih yang dijual oleh penjual di sini. Kita sekarang sudah masuk kembali nih ke dalam tokohnya. Ini ada gantungan-gantungan, dan karena tahun ini merupakan tahunnya Shio Naga, dan pernak-pernik yang dijual di sini pun memang bernuansa Shio Naga. Tidak hanya tempelan, gantungan, dan juga lampion-lampion, dan juga angpau yang saya pegang ini kita akan tanyakan seperti apa sih kemeriahan dan juga seperti apa yang menjadi favorit dari pembeli untuk membeli pernak-pernik Imlek 2024 ini. Saya sudah bersama dengan Ibu siapa namanya? Ibu Rohaini. Ibu Rohaini, kalau misalnya untuk tahun ini apa sih yang menjadi favorit dari pembeli, Bu? Itu favorit orang itu angpau, tempelan, lampion, macam-macam pernak Imlek. Untuk harganya berkisar dari berapa saja, Bu? Tergantung harganya itu modelnya beda-beda. Dari angpau dari 10.000, dari 5.000 sampai 35 sampai 65. Oke, Bu, mungkin bisa dijelasin sedikit, Bu, apa saja nih? Mungkin ini tulisannya bacanya apa, terus ini maknanya apa gitu, Bu? Maknanya ya, kita juga kurang tahu ya, tapi beda sedikit-sedikit saya tahu ya. Kalau dari ini hoki, ini fuk, ini keberuntungan kata Cina ya. Ini fuk ini. Fuk. Tempelan buat dinding. Kalau ini sama nih Shio Naga, tempelan dinding juga sama. Kalau ini gantungan ini, itu bisa digantung pintu dia. Yang ini. Nah, ini gantungan buat pintu dia. Nih, ini dia buat pintu dia. Itu bisa digantung di ruang tamu, bisa di pintu. Itu selera Cina. Berarti untuk penjualan sendiri bagaimana, Bu? Apakah ada kenaikan, apa ada penurunan dari tahun sebelumnya? Sama ya. Iya. Berarti tidak ada penurunan, tidak ada kenaikan, dan antusiasme untuk pembeli masih sangat tinggi? Sama. Oke, Ibu, terima kasih. Ya. Dan juga saudara, memang banyak sekali pernak-pernik dan juga gantungan-gantungan, lampion, dan karena tadi disebutkan juga bahwa tahun ini adalah tahunnya Shio Naga, dan tentunya gantungan-gantungan ini dan juga tempelan-tempelan ini pun berornamen dan juga bernuansa naga. Dan ini tadi ditunjukkan oleh pedagangnya. Ini adalah ornamen-ornamen bernuansa naga dan juga banyak sekali nuansa-nuansa Imlek lainnya. Dan tentunya untuk warna merah ini dianggap sebagai warna keberuntungan. Nah, kita akan nantikan bagaimana kemeriahan dari puncak perayaan Imlek besok hari tanggal 10 Februari 2024. Mas Indah Mawati, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Gongsi. Kami tutup Kompas Siang hari ini, saudara. Terima kasih sudah menonton. Saya Tili Reabella. Dan saya Francisco Don Asiano. Tetaplah bersama kami di Kompas TV, Rumah Pemilu, Teman Pemilih. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang.
yang didukung oleh Masa depan saya, Anda, dan kita semuanya bergantung pada pilihan Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop. Hanya di Kompas TV, teman memilih. Selamat siang, salam sehat, tetap semangat saudara di tengah libur yang cukup panjang ini bagi Anda yang tetap libur dan bagi Anda yang tetap bekerja, tetap semangat. Saya Ihsan Sitorus kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa, kami punya 3 sorotan utama. Kita lihat saudara. Yang pertama adalah sorotan terkait pekerja pemilah sampah yang dikejutkan dengan penemuan jenazah bayi yang terbungkus plastik di tumpukan sampah di Tangerang Selatan. Diduga jenazah bayi berjenis kelamin perempuan ini baru dilahirkan karena saat ditemukan masih terdapat tali pusar pada tubuhnya. Berikutnya saudara, kita ke Palestina. Krisis pangan yang parah saudara membuat warga Gaza terpaksa menggiling pakan burung dan biji-bijian untuk dijadikan tepung membuat roti. Perang membuat jutaan warga Gaza kekurangan pangan dan anak-anak serta ibu hamil mengalami malnutrisi. Berikutnya saudara, jelang perayaan Imlek, Wihara Dharma Bakti di Glodok, Jakarta Barat buka 24 jam hari ini. Wihara akan melayani ibadah hingga esok hari. 3 sorotan ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan selengkapnya di Sapa Indonesia Siang. Saudara, pekerja pemilah sampah dikejutkan dengan penemuan jenazah bayi yang terbungkus plastik di tumpukan sampah di Tangerang Selatan. Diduga jenazah bayi berjenis kelamin perempuan itu baru dilahirkan karena saat ditemukan masih terdapat tali pusar pada tubuhnya. Penemuan jenazah bayi berawal ketika seorang pekerja yang tengah memilah sampah di Jalan Geria Hijau, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, pada Kamis malam menemukan sebuah plastik. Saat kantong plastik dibuka, didapati jenazah bayi mungil dalam keadaan tidak bernyawa. Diduga bayi malang tersebut baru saja dilahirkan dan dibuang, lantaran masih terdapat tali pusar yang menempel di tubuhnya. Penemuan jenazah bayi berjenis kelamin perempuan ini pun segera dilaporkan kepada petugas. Hingga polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Mila. Terus? Ya pas dibuka aja, kan saya sama anak kucing gitu kan. Pas dilihat ternyata anak orang. Bayi? Bayi. Ya di dalam sampah Pak. Pas lagi milih-milih sampah gitu? Iya. Enggak sempat kita enggak Pak? Enggak. Karena kita takut kan. Terus? Langsung lapor? Ya langsung lapor ke pemadam. Jam berapa tadi Mas? Jam 9 kurang 5 menitan. Jam 9 malam. Sementara itu, jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang guna kepentingan lebih lanjut. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui pelaku pembuangan bayi malang itu. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Seorang pria di Subang, Jawa Barat memperkosa bocah perempuan berusia 13 tahun yang adalah anak dari calon istrinya. Perbuatan bejat itu terungkap setelah korban mengadu kepada ayah kandungnya. Seorang pria berusia 30 tahun ditangkap personel Polsek Patok Besi, Subang, Jawa Barat karena diduga memperkosa seorang bocah perempuan. Korban yang masih berusia 13 tahun adalah anak dari kekasih atau calon istri pelaku.
Kami mengaburkan wajah pelaku untuk melindungi identitas korban. Kasus ini terungkap setelah korban mengadukan perbuatan bejat pelaku kepada ayah kandungnya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku memperkosa saat korban sedang tidur di rumah neneknya. Ibu korban atau calon istri pelaku tidak ada di rumah karena bekerja di luar negeri. Diduga dilakukan pencabulan oleh calon bapak tirinya berinisial FA. Kemudian kami menerima laporan, terus mengembangkan, akhirnya dari pihak unit Reskrim Polsek Patok Besi melakukan penangkapan dan pencarian tersangka FA bisa kita tangkap, kemudian kita bawa ke Polsek Patok Besi. Kasus pemerkosaan ini dilimpahkan dan ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Subang. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, saudara. Jajaran Polresta Cilacap, Jawa Tengah masih menyelidiki peristiwa robohnya tembok kios fotokopi yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Sebanyak 7 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa robohnya tembok kios fotokopi di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis siang. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Untuk mengungkap penyebab robohnya tembok, polisi telah memeriksa 7 saksi. Kemungkinan, konstruksi bangunan yang sudah lapuk ataupun adanya proyek lain di sekitar lokasi dinilai dapat menjadi penyebab robohnya tembok. Dan kita laksanakan langkah-langkah upaya penyelidikan dan memanggilan klarifikasi beberapa orang ataupun beberapa saksi yang ada di TKP. Ya, kita ketahui bersama di situ adanya pembangunan jaringan internet, kemudian ada rumah yang mungkin terkena sentuhan terkena kabel ataupun rumah tersebut dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan atau tidak layak bangunan. Kita masih melakukan upaya-upaya klarifikasi dan juga upaya-upaya penyelidikan. Peristiwa tembok roboh terjadi saat korban bersama ibunya sedang memfotokopi dokumen di kios. Saat menunggu, tiba-tiba dinding tembok yang berada di atas kios ambruk. Dinding setinggi kurang lebih 1 meter dan panjang 5 meter itu ambruk dan menimpa korban yang berusia 5 tahun bersama ibunya. Sang anak meninggal dunia dan sang ibu alami luka-luka sehingga harus dirawat di rumah sakit. Garis polisi telah terpasang di sekitar lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini guna mengetahui penyebab robohnya dinding kios fotokopi. Bayu Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, banjir yang merendam Desa Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah selama beberapa hari kini mulai surut. Para guru mendatangi sekolah untuk bersih-bersih dan menemukan dinding sekolah jebol dan puluhan bangku hanyut terbawa banjir. Para guru Sekolah Dasar Negeri 1 Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah mendatangi sekolah yang selama beberapa hari terendam banjir. Kondisi sekolah berantakan, dinding bangunan sekolah bahkan roboh diterjang arus banjir. Bangku-bangku berserakan dan sebagian hanyut terbawa banjir. Para guru mulai membersihkan lumpur sisa banjir yang mengotori lantai. Karena kondisi sekolah yang tidak memadai untuk kegiatan belajar mengajar, siswa belajar di rumah sampai sekolah benar-benar bersih. Kondisi SD Negeri 1 Gubuk dalam keadaan tidak bisa dibuat untuk pembelajaran karena ruangan kelasnya semuanya kena masukan air dan lumpur, dan juga pagar depan pintu gerbang juga jebol, dan juga pintu belakang juga jebol hampir sekitar 20 meter dari belakang karena terkena air hujan yang cukup deras dan air banjir dari Sungai Tuntang. Dan anak-anak saat ini tetap kita kasih tugas dan tetap belajar di rumah sambil menunggu kondisi sekolahan kondusif dan bersih kembali. Tembok, sini kan ada tembok pembatas belakang SD, itu hancur, runtuh ambruk. Kemudian di sini kan biasanya dikasih untuk tempat bangku yang ditumpuk-tumpuk gitu yang tidak terpakai, ternyata juga tersapu oleh air karena yang kemarin kan debit airnya kan terlalu tinggi, jadinya banyak bangku-bangku yang hanyut gitu.
Selasa dini hari lalu, tanggul Sungai Tuntang di Desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah, jebol dan membuat 32 desa terendam banjir. Sekolah Dasar Negeri 1 Gubuk pun terendam banjir setinggi 1 meter. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi usai jeda saudara, petugas rescue damkar Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengevakuasi seekor ular sanca batik sepanjang 4,5 meter. Ular sanca bersembunyi di dalam gorong-gorong usai memangsa kucing milik warga. Memang asik Indo Coffee Mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee Mix Strain 1, biar first class. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pik Kopi, jagonya kopi. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pik Kopi, jagonya kopi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, petugas rescue Damkar Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengevakuasi seekor ular sanca batik sepanjang 4,5 meter. Warga melihat ular bersembunyi di dalam gorong-gorong usai memangsa kucing milik warga. Inilah proses evakuasi ular jenis sanca batik dengan panjang 4,5 meter di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas damkar terpaksa menjebol gorong-gorong untuk dapat mengevakuasi ular. Sebelumnya, ular telah memangsa salah satu kucing peliharaan milik warga. Kemudian ular tersebut bersembunyi di bawah gorong-gorong milik salah satu rumah warga. Kronologi singkatnya, ular tersebut sedang memangsa seekor kucing dan masuk ke dalam gorong-gorong. Kemudian kita lakukan pembobolan tembok. Alhamdulillah ular tersebut ada dan berhasil dievakuasi oleh tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Itu yang kita temukan adalah ular jenis sanca batik atau Piton reticulatus. Untuk panjangnya berapa meter, Pak? Untuk panjang kemungkinan tadi hampir besar ya, hampir sekitar 4,5 meter. Selanjutnya, ular sanca batik sepanjang 4,5 meter ini dibawa ke kantor damkar untuk dikarantina sebelum nantinya dilepas liarkan di habitat aslinya. Niko Zulfikar, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Kita ke sorotan terkait pemilu, saudara. Lapas kelas 2A Bancai, Bandung, Jawa Barat menyiapkan 2 TPS untuk hampir 600 warga binaan yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024 mendatang. Sementara itu di Bali, KPU Buleleng tengah bergegas mendistribusikan logistik pemilu hingga tuntas dalam 2 hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk memenuhi hak pilih warga binaan, telah disiapkan 2 tempat pemungutan suara di lingkungan Lapas Kelas 2A, Bancai, Bandung, Jawa Barat. Di lapas ini terdapat 610 pemilih dalam daftar pemilih tetap yang terdiri dari warga binaan dan juga pegawai lapas. Pihak Lapas Bancai berharap keseluruhan proses pemungutan suara berjalan lancar dan aman. Pada saat kami bersosialisasi terkait dengan kegiatan pemilu ini, kami juga menunjukkan kepada mereka bahwa kami tidak mengarahkan atau men-setting atau apapun itu bentuknya untuk kepada warga binaan memilih salah satu paslon. Tapi kami bersikap netral, menyerahkan semuanya kepada seluruh warga binaan untuk melaksanakan pencoblosan pada tanggal 14 nanti. Tempat pemungutan suara terkategori menjadi TPS aman, TPS rawan, dan TPS khusus. Kategori TPS rawan terkait keterlambatan distribusi logistik, kekurangan surat suara, TPS sulit diakses, hingga TPS yang tidak ada jaringan listrik dan internet. Kondisi ini bisa berdampak pada hilangnya hak pilih, pilihan pemilih terpengaruh, dan terjadi pelanggaran pemilu. Polres Jembrana memetakan ada 4 TPS di Kabupaten Jembrana yang terkategori sangat rawan. Untuk memastikan pemilu berjalan lancar, sebanyak 414 personel akan diterjunkan untuk mengamankan 898 TPS di 51 desa. 3 TPS yang terkategori sangat rawan berada di Kecamatan Pekutatan yang sering terjadi bencana alam. Sedangkan 1 TPS sangat rawan lainnya berada di Kelurahan Loloan Timur. Pada pemilu 2019 lalu, di TPS ini sempat terjadi kekisruhan yang menyebabkan dilakukan pemungutan suara ulang. Ada 898 TPS, di mana 4 TPS merupakan dikategorikan sangat rawan. Kenapa dikatakan sangat rawan? Karena menurut perhitungan kami, penilaian kami, yaitu terkait dengan alasan geografis. Di saat ini juga kita ketahui di bulan Februari turun hujan juga masih sering di wilayah hukum Polres Jembrana. Tentunya ini yang membuat terjadi sangat rawan. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut, ada 414 personil yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan, yaitu terdiri dari 404 dari Polres Jembrana sendiri dan 10 merupakan BKO dari Polda Bogor. Beberapa hari jelang pemilu, KPU Buleleng tengah bergegas menuntaskan pendistribusian logistik pemilu ke seluruh wilayah Buleleng. Pendistribusian logistik menggunakan 6 truk dan ditargetkan selesai 2 hari sebelum 14 Februari.
Dalam pemilu 2024 ini, jumlah daftar pemilih tetap di Buleleng ada sebanyak 611.901 pemilih. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, terhitung 5 hari lagi menuju pemilu serentak 2024, warga Magelang siap memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029. Pernyataan sikap dan dukungan itu disampaikan warga di acara Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-31. Warga memadati kawasan lapangan bola Taman Agung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk menikmati hiburan Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-31 yang digelar oleh sahabat Ganjar. Di lokasi, warga juga menyatakan siap mengawal kemenangan Ganjar Mahfud pada Pilpres tahun ini. Acara Pesta Rakyat sangat meriah, terlebih sang calon presiden Ganjar Pranowo datang dan menyapa para pendukungnya itu. Ganjar merasa senang, meski Magelang diguyur hujan, warga tetap antusias menikmati hiburan. Ganjar mengimbau para pendukungnya agar selalu rukun dan menebarkan rasa cinta damai jelang hari pemungutan suara 14 Februari mendatang. Saya titip tetap jaga kekompakan ya. Silakan nikmati hiburan ini. Harus rukun. Tidak boleh ada yang mengacaukan. Ya, teman-teman sahabat Ganjar, terima kasih. Saya pesan tidak banyak, agar segera menikmati lagi lagu-lagunya ya. Ya, tetap metal ya. Tetap metal ya. Saya titip, sampaikan pada keluarga, sampaikan kepada tetangga, tinggal beberapa hari lagi. Karena sahabat Ganjar suka menghibur. Sahabat Ganjar tidak suka jotos-jotosan. Sahabat Ganjar cinta akan perdamaian. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Magelang, FX Edi Winarno mengatakan, 2 kali acara Pesta Rakyat di Magelang tidak pernah sepi penonton. Dirinya juga mengajak warga untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Hari ini luar biasa. Jadi kemarin sudah dilaksanakan di Kota Magelang 2 kali. Antusias warga senang dan gembira. Harapan kami pemilu tahun ini sukses, itu harapan kami, aman, nyaman, dan Indonesia bisa dinilai oleh negara-negara di luar itu mengadakan pemilu dengan baik-baik saja. Hiburan Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-31 dimeriahkan sejumlah penampilan diantaranya NDXHK, Tip X, dan sejumlah bintang tamu lainnya. Walau diguyur hujan, semangat dari warga Kabupaten Magelang tidak memudar dari awal hingga di akhir acara. Saudara, jelang perayaan Tahun Baru Imlek besok, Wihara Dharma Bakti di Glodok, Jakarta Barat buka 24 jam hari ini. Wihara akan melayani ibadah hingga esok hari. Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit,
siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek besok, Wihara Dharma Bakti di Glodok, Jakarta Barat buka 24 jam hari ini. Wihara akan melayani ibadah hingga esok hari. Sehari menjelang Hari Raya Imlek 2024, Wihara Dharma Bakti di Glodok, Jakarta Barat sudah mulai melakukan persiapan. Sejak seminggu lalu, patung dan rupa-rupa dibersihkan hingga pengecatan ulang wihara. Wihara akan melayani ibadah 24 jam hari ini, sedangkan esok hari wihara melayani hingga pukul 9 malam. Informasi terkini akan kita tanyakan langsung saja kepada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di Petak 9 Jakarta. Masni, apa saja persiapan yang dilakukan wihara hari ini? Iya, untuk persiapan yang dilakukan oleh staf di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat ini memang sudah dilakukan sejak seminggu yang lalu. Persiapannya yaitu seperti pembersihan patung-patung, membersihkan wihara dan juga melakukan pengecatan ulang. Ini dilakukan supaya nantinya dari jemaat yang ingin beribadah di wihara ini dapat merasakan kebersihan juga ketenangan dalam melakukan ibadah. Selain itu juga untuk dari ibadah ini sendiri pun untuk hari ini, Wihara Dharma Bakti di Glodok, Jakarta Barat ini melayani 24 jam. Jadi para jemaat yang ingin melakukan ibadah di wihara ini bisa hingga nanti malam. Dan untuk dari besok akan dilakukannya
maksud kami untuk besok untuk jadwal ibadah ini dilaksanakan hingga pukul 9 malam, dan hingga saat ini pun kami lihat memang sudah banyak dari pagi, sudah banyak dari jemaat-jemaat yang ingin melakukan ibadah di sini, dan ini berasal dari berbagai daerah juga, dan juga ini tentunya dikawal dan juga adanya pengamanan dari pihak kepolisian, dari pengamanan setempat, dan juga dari RW dan juga RT setempat. Ihsan. Puncak perayaan Imlek kan masih berlangsung besok, Mas Ni. Apa saja agendanya besok rencananya? Iya, kalau untuk besok memang merupakan puncak dari perayaan Imlek, sedangkan untuk rangkaian ibadahnya sendiri sudah dilaksanakan dari hari ini, dan mungkin untuk menjambut puncak dari pergantian Tahun Baru Imlek itu nanti malam akan ada sembahyang bersama, dan untuk selengkapnya ini merupakan keterangan dari staf Wihara Dharma Bakti. Pengamanannya kita sudah koordinasi dengan para security, lalu PM, lalu juga polisi. Hari ini tanggal 9 atau H-1 Imlek kita buka 24 jam untuk nanti, karena tengah malamnya kita ada sembahyang tengah malam untuk menyambut Hari Raya Imlek, jadi kita buka sampai 24 jam. Lalu untuk tanggal 10-nya kita buka hingga jam 9 malam. Palingnya nanti ya, yang tengah malam itu mungkin puncaknya, karena kita kan menyambut Hari Raya Imlek di tengah malam itu. Sembahyang bersama seperti itu. Dari perayaan Imlek ini memang nantinya yaitu tengah malam atau sembahyang tengah malam hingga dilanjutkan dengan ibadah esok harinya, yang dimana wihara ini juga melayani ibadah hingga pukul 9 malam. Jadi bagi umat Buddha yang ingin melakukan ibadah hingga besok hari ini bisa melaksanakan ibadah hingga pukul 9 malam, namun untuk wihara ini sendiri tidak memberikan seperti hiburan atau pertunjukan barongsai, namun memang berfokus untuk ibadah menyambut Tahun Baru Imlek tahun 2024. Ihsan. Mas Ni Rahmawati melaporkan langsung dari Glodok, Jakarta Barat. Terima kasih Mas Ni, selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lain, saudara. Sejumlah pengurus Wihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon sudah melakukan berbagai persiapan demi menyambut Tahun Baru Imlek. Para pengurus sudah membersihkan altar, rupang, hingga memasang puluhan lampion. Sejumlah pengurus Wihara Dewi Welas Asih di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat sudah menyiapkan dan membersihkan sejumlah area wihara. Pengurus wihara juga memasang dekorasi, menghias, serta tak lupa mempercantik area. Proses pembersihan dilakukan dari bagian dalam hingga ke sisi atau sayap kanan kiri, lalu ke bagian depan atau latar. Tak sekadar merapikan, mereka juga mulai melengkapi sarana ibadah lainnya. Sejumlah lilin, puluhan lampion, serta beberapa kertas atau kain juga disiapkan untuk melengkapi doa dan harapan-harapan yang nantinya akan dipanjatkan di momen pergantian tahun. Suhendra, pengurus yang juga panitia Imlek dan Cap Gomeh 2024, menyampaikan pihaknya menyambut perayaan Imlek tahun ini dengan penuh sukacita. Imlek tahun ini merupakan pergantian tahun kelinci ke tahun naga kayu. Dan naga kayu dilambangkan sebagai makhluk yang luar biasa, gagah, namun penuh suasana yang gejolak. Sehingga diharapkan tahun ini suasana berjalan damai dan penuh keberuntungan. Harapannya mudah-mudahan dengan Sio Naga ini kita selalu diingatkan selalu waspada untuk tidak mengarah ke hal-hal yang kurang baik, selalu meredam untuk hal-hal yang tidak baik itu. Dan biasanya pada Sio Naga ini ada momentum-momentum tertentu atau bagaimana Pak pada tahun-tahun sebelumnya? Sio Naga ini ya itu ada momentum-momentum tertentu bagi mereka yang bisa memanfaatkan kesempatan yang mereka akan bisa menjalani dengan baik. Wihara Dewi Welas Asih Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, merupakan salah satu wihara yang memiliki area luas di Kota Cirebon. Kapasitas wihara ini bisa menampung lebih dari 1.000 orang. Pengurus telah mempersiapkan dan mengantisipasi perayaan Tahun Baru yang dilangsungkan pada 9 dan 10 Februari. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon kita bergeser ke Semarang, saudara. Untuk menyambut perayaan Imlek, ratusan siswa sekolah di Semarang, Jawa Tengah menggelar karya seni Mandarin. Selain aksi barongsai, perayaan Imlek juga dimeriahkan fashion show dari siswa Taman Kanak-Kanak. Pagelaran karya seni Mandarin siswa Sekolah Nasional Nusa Putra, Semarang, Jawa Tengah ini
untuk menyambut perayaan Imlek tahun 2024 dengan tema Dragon Year. Perayaan Imlek dibuka dengan penampilan para model cilik, siswa TK dengan menggunakan busana Cheongsam. Meski terlihat kaku, penampilan anak-anak TK ini sangat lucu dan menggemaskan. Selain fashion show, gelaran karya seni Mandarin ini juga dimeriahkan dengan pameran hasil karya seni Tiongkok buatan siswa, seperti lampion, paper cut, towel art, kuliner khas Imlek, kaligrafi Tiongkok, dan liong atau naga yang terbuat dari kertas lipat. Suasana semakin meriah saat dua barongsai tampil menghibur para siswa. Mereka sangat gembira saat barongsai menghampirinya. Sejumlah siswa pun memberi angpau pada barongsai. Hari ini ada gelar karya lomba kreasi Mandarin, ada Koko Cici SMA Nusa Putra, ada fashion show dari jenjang TK, ada AI class, kaligrafi class, dan food festival. Harapan kami melalui kegiatan pada hari ini adalah supaya bisa mengembangkan ide-ide kreatif siswa, kemudian juga mengembangkan kompetensi keterampilan siswa melalui pembuatan karya, dan mengembangkan juga jiwa kompetensi siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Semoga para siswa juga bisa memiliki ketertarikan yang lebih terhadap bahasa Mandarin. Pagelaran karya seni Mandarin ini merupakan implementasi dari mata pelajaran utama sekolah, yaitu bahasa Mandarin. Sekolah berharap tidak hanya memberikan ilmu dari buku, melainkan mengajak siswa kreatif untuk berkarya seni budaya Tiongkok. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi usai jeda saudara, krisis pangan yang parah membuat warga Gaza terpaksa menggiling pakan burung dan biji-bijian untuk dijadikan tepung pembuat roti. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan